Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solid dan solihat. Nah, hari ini materi kita tentang pemanfaatan energi ya. Di subtema terakhir ya, solid dan solihat, yaitu pembelajaran kelima dan keenam, masih di tema 6 subtema 2. Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, solid dan solihat, agar apa yang Ustazah sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa diterimanya dengan baik. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke. Disimak ya materinya, solid dan solihat. Nah, di sini sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita mensyukuri karunia Allah ya, solid dan solihat. Sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah apa? Belajar. Dengan rajin belajar, diharapkan kalian akan menjadi pandai, solid dan solihat. Akan tetapi, tidak semua siswa yang rajin belajar menjadi pandai. Nah, itu adalah bukti kekuasaan Allah. Manusia berusaha, Allah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, panjatkanlah doa sebelum kalian belajar, agar apa yang kalian terima atau kalian diberikan ilmu kepada dari guru-guru kalian bisa menerimanya dengan baik. Nah, di sini orang yang belajar aja masih tidak paham, apalagi orang yang tidak belajar ya, apalagi yang malas. Nah, itu tidak baik ya, solid dan solihat. Jadi yang malas aja nggak mau belajar, itu dia tidak bermanfaat buat orang lain ya. Jadi banyak-banyaklah belajar biar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, jadi anak yang pandai. Ingat, harus rajin belajar meskipun sedikit pemahaman yang kalian pahami. Insya Allah sedikit demi sedikit kalian akan lebih paham. Oke? Nah, di sini tentang sarana untuk belajar ya, solid dan solihat. Nah, sarana itu diperlukan agar kalian dapat belajar dengan nyaman di sekolah ya. Sarana, kalian perlu ruang kelas yang sangat bersih ya. Kalian perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Nah, sekolah harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Nah, listrik ini untuk penerangan ya, solid dan solihat. Listrik untuk menyediakan air, listrik juga untuk diperlukan untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nah, sekolah pokoknya harus menyediakan energi listrik untuk keperluan dan fasilitas di sekolah. Nah, jadi sebagai warga sekolah yang baik ya, buat kalian harus peduli nih terhadap penggunaan energi di sekolah ya. Karena apa? Karena banyak hal yang kalian bisa lakukan untuk menghemat energi ya. Perilaku hemat merupakan perilaku terpuji ya, solid dan solihat, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat hemat. Allah suka terhadap orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Ingat, orang hemat itu tidak boros ya, selalu bisa menjaga atau bijak dalam menggunakan sesuatu. Beda sama orang yang pelit ya, solid dan solihat, pokoknya beda ya. Orang yang pelit itu dia pelit dengan dirinya sendiri, bahkan pelit terhadap orang lain ya, itu beda ya. Kalau orang hemat ini dia paham mana yang baik, mana yang buruk. Dia mampu bijak dalam menggunakan sesuatu ya, solid dan solihat. Nah, di sini setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan aktivitas. Makin lama melakukan aktivitas, makin besar energi yang digunakan. Jadi kalian harus melakukan kewajiban dengan tanggung jawab ya. Kalian harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Penghematan energi merupakan salah satu kewajiban kalian, solid dan solihat. Karena menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Nah, perilaku hemat energi merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, solid dan solihat. Ingat, harus selalu banyak-banyak bersyukur dengan cara menghemat energi. Nah, menghemat energi merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menghemat energi ya. Terkadang manusia itu suka lupa, solid dan solihat. Kalian juga mungkin suka lupa ya. Ketika sudah pagi ya, matahari sudah terang banget, lampu kalian masih menyala ya, itu ada baiknya dimatikan. Terus ketika kalian nonton TV, ternyata kalian malah asik main
bermain sama mainan kalian, TV-nya tetap menyala, itu ada baiknya TV-nya dimatikan, televisinya ya, solid dan solihat. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan energi, dimanapun dan kapanpun selalu terjadi perubahan energi. Kita sering tidak menyadari adanya perubahan energi. Saat menonton televisi, kita tidak menyadari telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, saat ada buah jatuh pun kita tidak menyadari ya, solid dan solihat, bahwa perubahan energi gerak menjadi energi bunyi pada buah yang jatuh ya. Ternyata hal-hal yang kecil aja pun kita suka lupa ya. Jadi kalian harus ingat ya, banyak hal yang bisa menjadi energi gerak ya. Nah, energi merupakan karunia Allah. Manusia tidak dapat menciptakan energi. Manusia juga tidak dapat memusnahkan energi. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Energi berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan inilah yang dapat kita manfaatkan. Semua manusia berhak untuk memanfaatkan energi yang ada di bumi ya. Terus Ustazah, kalau di daerah-daerah itu kan suka tidak ada listrik, suka tidak ada energi listriknya, gimana tuh Ustazah? Nah, di sana mereka membuat energi listrik dengan cara pemanfaatan yang ada di daerah mereka, seperti air, yaitu yang ada di daerah-daerah ya, menggunakan pembuatan PLTA. PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Pintar, itu yang menggunakan air ya, pengolahannya, pemanfaatannya, Masya Allah kan. Terus ada lagi PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu, itu menggunakan angin ya, menggunakan angin. Biasa itu ada di luar negeri juga ada ya, di kita juga ada nih di daerah Sumatera kalau Ustazah nggak salah ya, daerah Sumatera. Nah, terus ada lagi PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Masya Allah, pinter ya. Pembangkit tenaga surya itu menggunakan apa? Menggunakan cahaya matahari ya. Biasanya menggunakan cahaya matahari, itu rumah kaca. Nah, kalian bisa dilihat nanti di video-videonya. Itu ya, solid dan solihat, pemanfaatannya bisa digunakan dari sumber alam. Masya Allah ya, hebat kan? Nah, selanjutnya di sini ada video tentang listrik, kalian bisa simak nih. Sumbernya itu di RTV. Kalian sebenarnya sih bisa lihat di YouTube atau di TV ya. Nih, simak ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Gordon dan teman-teman kecilnya hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Gordon. Ayo naik anak-anak, Tintin. Ayo jalan. Baiklah anak-anak, apa semua sudah siap? Ya, sudah siap. Gogobas Gordon siap untuk pergi. Tintin. Wah, Pandi, sentermu itu bagus sekali. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Kalau tombol ini ditekan, cahaya yang muncul terang dan indah. Oh, ada perbaikan jalan. Jalan tidak begitu rata. Pegang yang erat, anak-anak. Titit. Hah? Baterainya keluar dari senter. Senterku. Kenapa senternya tidak menyala? Senterku rusak.
membuat senter itu menyala lagi. Ah, benarkah? Lihat, ini adalah senjata rahasia. Hehehe, terima kasih Dobby. Ternyata baterainya jatuh. Bu Sandy, kenapa senter bisa menyala dengan batu baterai? Kita akan mengadakan percobaan tentang listrik di sekolah agar kalian bisa tahu lebih banyak tentang listrik. Kalian akan ikut melakukannya dan Gordon menjadi asisten guru. Hehe. Wah, itu menyenangkan. Kita tiba di sekolah. Gogo Bas Gordon sampai dengan selamat. Titit. Anak-anak, ayo siap-siap turun sekarang. Ya, Bu Sandy. Oh, kita sudah sampai. Hore. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di kelas nanti, anak-anak. Baiklah, asisten Gordon. Selamat datang di Museum Listrik Kecil anak-anak. Wow. Anak-anak, listrik adalah jenis energi yang ada di sekitar kita. Dengan listrik kita mendapatkan cahaya dan menyalakan peralatan. Listrik sangat diperlukan, tapi kita harus hati-hati. Anak-anak, coba pikirkan. Kira-kira benda apa yang membutuhkan listrik? Komputer itu alat belajar kesukaanku. Pendingin udara agar suhu tidak panas. Penghisap debu untuk membersihkan debu tiap hari. Dan kulkas yang berisi kue-kue kesukaanku. Hehehe. Kalian semua benar, kalian sangat pintar. Selanjutnya, kita akan menguji peralatan di sekitar kita dan melihat berbagai cara menghasilkan listrik. Titit. Coba lihat aku. Wah, bola lampunya benar-benar menyala. Panas bisa menghasilkan listrik juga. Dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik. Elektron akan menjauhi ujung yang panas menuju ujung dingin untuk menghasilkan listrik. Lihat Kyle, aku yakin ini pasti menggunakan tenaga angin. Ayo tim Dino, hore! Wow! Anak-anak, ini menggunakan tenaga angin. Tenaga angin ini ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Wow, angin bisa menghasilkan listrik juga. Ini luar biasa. Wow! Listrik bisa dihasilkan oleh treadmill. Semakin cepat berlari, semakin besar dihasilkan. Semakin cepat lari, semakin banyak listrik dihasilkan. Aku pahlawan pembangkit tenaga listrik. Wah, bola lampunya jadi semakin terang. Hei, aku bisa lari lebih cepat. Astaga, berhentilah Pandi. Terlalu banyak aliran listrik. Bola lampunya bisa pecah. Aku dalam masalah. Ya ampun, aku memotong kabel tanpa disengaja saat menggali. Sekarang di jalan tidak ada arus listriknya. Aku harus menghubungi bagian ini, bagian pemeliharaan. Lihat nanti video panjangnya ya. Jadi itu adalah contohnya ya dalam penggunaan listrik. Nah, di sini ada tugas, kalian bisa berlatih di halaman 79, 81, 85 dan 86 ya. Nah, materi Ustazah sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya ke Ustazah. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.